Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. eh Kehadirat Allah yang masih memberikan saya kesehatan beserta kemudahan, dan terima kasih untuk teman-teman yang mendukung channel saya ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah membahas kebaikan kalian semua, dan terima kasih untuk segalanya, untuk dukungan dan untuk doa-doanya untuk saya. Semua dengan doa yang sama, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, keberkahan serta kebahagiaan, dan dimudahkan segala urusan. Amin. Kali ini saya akan mereview jalur pendakian Gunung Lawu via Singolangu. Nah, jalur Singolangu ini beradanya di atasnya atau setelah Telaga Sarangan. Jadi bertempat di lewatnya ikutnya itu daerah Magetan kalau nggak salah. Untuk daerah Singolangu ini kita bisa nembus daerah itu juga dari Alas Ketonggo juga bisa. Puncak Lawu juga bisa ditembus dari Alas Ketonggo, tapi tidak semua orang bisa melakukan itu. Saya melakukan perjalanan dari Alas Ketonggo ke Gunung Lawu itu saya lakukan hampir 3 hari 2 malam. Jadi 3 hari 2 malam itu saya baru sampai puncak Gunung Lawu. Saya mendaki seorang diri, ditemani dengan Eyang Sampurnyawa dan Eyang Sunungun Lawu. Karena apa? Bagi teman-teman yang bertanya, kok saya bisa bertahan sekian lama di Alas Ketonggo, bagaimana saya makannya, bagaimana saya buang air besar, bagaimana saya tidur, bagaimana saya mandi, dan bagaimana saya melakukan kegiatan saya. Alhamdulillah kalau di Alas Ketonggo ini, jadi kalau di Alas Ketonggo ini, pertama alasnya ini masih banyak bangunan. Jadi bangunan-bangunan, situs-situs petilasan ini banyak yang dibangun untuk para peziarah. Terus jadi saya bisa tidur di situ. Terkadang saya tidur dalam gua, terkadang saya tidur di dalam pohon munung itu. Pohon munung itu pohon yang berlubang, jadi bisa saya masukin untuk tidur di situ. Terus kedua, bagaimana saya cara makan. Pertama, saya bisa makan dari bekas sajen yang ditinggalkan oleh orang-orang itu. Orang-orang yang berziarah itu biasanya ada yang di Sendang Derajat, Tempuran, Tugu Mas, Lega-Lego, itu biasanya sering ada sajen, entah itu pisang, entah itu nasi, ya pokoknya seketemunya. Terus kalau pas lagi musim ulet jati, saya di situ bertahannya dengan makan entung ulet jati itu. Saya bakar, saya makan. Kalau nggak ada korek untuk bakar, ya saya kunyah sementah itu saya kunyah. Terus yang selanjutnya, di dalam Alas Ketonggo itu masih banyak tanaman yang bisa dimakan, seperti sukun itu masih ada, terus ubi-ubian itu masih ada, terus ikan itu masih ada. Ikan di Alas Ketonggo banyak, udang itu juga banyak. Jadi Alas Ketonggo itu kan sungainya memang panjang, memang banyak tempurannya. Jadi alhamdulillah saya bisa makan apa yang saya nemu di situ, entah ikan, entah udang atau apa. Dan yang jelas di Alas Ketonggo ini
ada juga warungnya, banyak warung di situ. Terus ada yang bertanya, kok saya dapat uangnya dari mana kalau misalnya jajan? Kalau saya jajan itu dapat uangnya, yang pertama saya tiba-tiba nemu, yang kedua saya minta di Bank Goib yang di Petrasan Joko Tingkir itu saya bisa minta, tapi saya minta hanya untuk makan. Terus kadang ada yang ngasih peziarah itu, kadang ngasih uang ke saya, ya entah itu yang 10.000, 5.000 itu saya, tapi yang jelas saya bukan ngemis, saya bukan minta, mereka kasih saya terima. Terus bagaimana kalau saya misalnya lagi datang bulan, maaf nih perempuan kan datang bulan, saya kan sudah persiapkan dari rumah bahwasanya saya ingin menetap di hutan, jadi saya bawa beberapa kain, setelah itu kain kotor saya cuci, saya jemur, kering saya pakai lagi, dan demikianlah seterusnya. Terus kembali lagi untuk jalur yang ke Singolangu, via Singolangu tadi. Oh ya, ada yang bilang misalnya, kok emang nggak takut perempuan di hutan sendiri? Ya takut itu ada, manusiawi, rasa takut itu pasti ada, nggak mungkin manusia nggak punya rasa takut ya kan, itu ada. Tapi alhamdulillah saya waktu itu pasrah sama Allah sama pencipta, bahwasanya kalau memang saya ditakdirkan mati di sini ya monggo, kalau saya ditakdirkan hidup ya lindungin saya dari segala macam mara bahaya, terutama dari hewan-hewan yang buas. Terus selanjutnya dari jalur Singolangu ini, kalau bagi pemula saya sarankan jangan melalui jalur Singolangu ini, soalnya jalurnya ini masih tertutup, itu artinya tumbuh-tumbuhannya itu masih rimbun, tidak seperti di Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, Candi Jedro itu kan ibaratnya sudah setiap saat itu untuk jalan pendaki. Kalau Singolangu ini masih terlalu ekstrim kalau bagi saya terlalu ekstrim, walaupun jalurnya ini tanjakannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu ekstrim, cuman yang ditakutkan nih, jadi masih banyak pohon tumbang tuh di tengah-tengah jalan tuh, banyak tumbang. Jadi kalau mau lewat jalur Singolangu ini, kalian harus sediakan pisau atau golok untuk memotong memotong tumbuh-tumbuhan ini. Tapi saya sarankan jangan lewat jalur Singolangu dulu tanpa ditemenin oleh orang yang tahu persis akan jalur itu. Yang kedua, untuk situs-situs saklar di jalur Singolangu ini tidak begitu banyak, tapi ya namanya ibarat kata jalurnya itu masih murni ya, bangsa kayak begitu otomatis lebih banyak. Jadi banyak-banyakin aja baca istighfar dan berserah diri sama Allah. Terus yang ketiga, untuk jalur Singolangu, kalau kita terjadi apa-apa, terjadi misalnya musibah, untuk tim SAR-nya juga akan susah, maksudnya akan sedikit lambat, tidak seperti Cemoro Kandang, Cemoro Sewu sama Candi Jedro ini kan ibaratnya pos-posnya kan siap siaga. Kalau Singolangu saya rasa belum begitu memadai ya, tapi ya mudah-mudahan semakin baik. Jadi saya sarankan jalur Singolangu ini hanya untuk orang-orang yang sudah berpengalaman mendaki. Kalau pun yang belum berpengalaman mendaki, minta tolong untuk ditemenin oleh teman yang sudah terbiasa mendaki dan tahu persis akan jalur itu. Untuk kata berhati-hati dimanapun tempat kita berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.